Baiklah, perkenalkan nama saya Graciela dan Malamukur dengan NIM 22010200045. Pada video kali ini, guna memenuhi tugas sistem digital, saya akan membuat automatic parking system atau sistem parkir otomatis. Jadi gambaran umum sistemnya yaitu pengguna dapat melihat apakah ada slot parkir yang tersedia atau tidak. Jadi gimana sistem ini tahu apakah masih ada slot parkir atau tidak? Di situ adalah fungsinya PR sensor. Jadi dia mendeteksi jika slot parkir itu masih tersedia, maka gerbang atau gate masih akan tetap terbuka, dan apabila slot parkir sudah penuh, maka gate tersebut akan otomatis tertutup. Baiklah, kita langsung saja ke Proteus untuk prakteknya. Di sini saya sudah meng-add komponen-komponen apa aja yang akan saya gunakan untuk mempersingkat waktu. Jadi yang pertama adalah Arduino Uno sebagai microcontroller. Lalu di sini ada motor driver L293D. Jadi fungsi motor driver itu adalah sebagai mengontrol kecepatan, arah, dan jumlah motor yang digerakkan. Di sini yang kita akan gerakkan dalam motor ini. Motor ini nanti berfungsi sebagai untuk open and close gate, untuk membuka dan menutup gerbang. Selanjutnya adalah display 16x2 LM016L. Di sini nanti bakal kelihatan apakah ada slot yang masih tersedia apa enggak. Jadi kalau gate opening nanti bakal muncul di situ tulisannya, gate closing juga bakal muncul di situ tulisannya. Terus sensor yang kita gunakan adalah PR sensor atau passive infrared sensor. Jadi PR sensor ini mendeteksi apakah adanya pancaran sinar inframerah. Jadi ini yang bakal mendeteksi apakah slot parkir itu sudah diisi apa belum gitu. Lalu selanjutnya ada resistor dan switch. Kita langsung ke prakteknya aja. Kita pertama bakal naruh nih Arduino Uno-nya dulu. Kita taruh dulu motor driver, LED display, motor, dan PR sensor. Baiklah, kita akan mengkonfigurasi sensornya dulu. Bentar, ini program filenya harus diganti dulu. Nah, di sini tuh ada VCC atau voltage, O output, GND atau ground, dan di sini ada test pin untuk kita nanti naruh switchnya. Switch tadi nanti berfungsi untuk mengetahui menandakan bahwa itu terisi apa enggak gitu. Kita langsung aja naruh switchnya. Nah, tapi sensor ini nggak bisa langsung ke switch. Jadi kita perlu nge-add resistor. Fungsinya resistor tadi sebagai pull up. Jadi data-data digital pada sebuah jalur atau jalur data atau sensor menjadi lebih kuat. Nah, di sini kita ubah jadi satuannya ini ohm. 1K. Lalu kita rotate dulu. Sambungin. Ini ke sini. Lalu di sini kita bakal
Di bawah seatnya kita bakal taruh groundnya. Jadi ground itu berfungsi sebagai referensi titik nol atau acuan yang digunakan sebagai patokan untuk mengukur tegangan atau potensial listrik. Baiklah, lalu selanjutnya kita memerlukan power. Kita sambungin ke resistor ini. Tentunya kita perlu power untuk menjalankan atau menghidupkan sensor ini. Ini juga kita sambungin ke power, voltage, atau VCC. Kita program lagi di sini. Dan untuk ini kita pakai default pin. Nah, default pin ini itu fungsinya untuk meng-assign input ke device. Jadi ini juga membantu kita nanti di pemrograman Arduino-nya. Jadi kita bakal tahu pin yang mana yang bekerja pada sensor, yang bekerja pada motor driver, dan yang bekerja pada LED display. Nanti pinnya kita kasih nama satu-satu gitu. Ini kita rotate. Lalu kita hubungkan. Result OSQ. In. Oke. Kita dempetin lagi biar nggak makan tempat. Nah, ini juga kita karena kita ingin menggunakan 4 sensor, jadi kita ada 4 slot parkir. Ini sensornya udah selesai dikonfigurasi, jadi kita tinggal copy aja. Kita blok dulu, blok, and blok copy. Kita copy ke sini. Kita ganti dulu sheet. Oke. Oke, jadi kita udah ada 4 sensor di sini. Berarti artinya kita sudah memiliki 4 slot parkir. Maka selanjutnya kita akan mengkonfigurasi bagian motor drivernya.
bagian yang ini kita sambungin ke motornya. Nanti di sini VSS dan VS ini kita sambungin ke power, terminal, power, lalu di sini ground. Sambungin. Nah, lalu yang ini tuh kita pasangin default. Nah, bagian ini tuh menentukan motor itu bakal bergerak clockwise atau anti-clockwise. Jadi ketika dia clockwise atau ke kanan searah jarum jam, berarti dia menutup gerbang. Dan ketika dia anti-clockwise atau berlawanan jarum jam, maka dia membuka gerbang. Di sini default pinnya dulu. Kita sambungin. Lalu di sini kita sambungin ke power. Oke. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi bagian LCD display-nya. Kita geser dikit. Nah, ini kita bakal pakai default pin. Ya, 4 karena kita menggunakan 4 sensor ya. Jadi apa itu RS, RW, N? Pin RS, RW, dan pin E. Jadi pin RS itu adalah pin yang berfungsi sebagai selector register, sebagai register data. Pin R itu read, berfungsi untuk menentukan mode baca. Tuh, read or write, mode baca atau mode write, menulis. Lalu kita ada pin E yaitu enable, berfungsi sebagai enable clock LCD. Nah, pin-pin ini kita bakal sambungin ke default pin. Jadi 11. Oh no. Lalu kita memerlukan ground di sini. Yuk kita sambungin ke ground. Oh, wait. Oh. Turun lagi. Dan kita sambungin ke ground. Oke, untuk konfigurasi LCD-nya udah selesai, kita langsung ke Arduino-nya. Ini kita rotate dulu. Nah, lalu kita naruh default pin-nya. Default pin ini bakal ke-connect dengan pin-pin yang udah kita taruh di sensor, motor driver, and LCD tadi.
totalnya itu ada 12 ya. Kita blok, kita rotate, oops. Kita blok, turunin dulu, baru kita konekin. Oke. Nah, setelah kita udah konekin, baru kita tandain atau kasih nama pin-pin kita, default pin kita tadi. Oke. Untuk sekarang skematiknya tuh udah selesai, jadi kita tinggal coding di bagian Arduino-nya. Maka kita akan pindah ke aplikasi Arduino-nya. Oke, ini sekarang kita udah di aplikasi Arduino-nya. Jadi di sini kita bakal memprogram bagaimana sistem kita akan bekerja. Pertama kita harus include library-nya dulu, kita karena pakai LCD ya, liquid crystal. Lalu kita memberitahu pin berapa aja yang ada di LCD itu. Lalu setelah itu kita mendefine sensornya. Tadi kan sensor ada yang dari 8 sampai 11 ya. Sensor 1, 8. Oke. Oh. Sensor 9. Yes. Lalu selanjutnya kita mendefine untuk di bagian motor drivernya close gate dan open gate-nya. Berarti kalau close gate dia clockwise arahnya. Lalu kalau dia open gate berarti dia anti clockwise.
Oke. Lalu selanjutnya kita bakal pin mode dulu. Jadi kita mendeklarasi apakah sensor 1 itu menjadi input, mana yang menjadi input dan mana yang menjadi output. Yang satu itu menjadi input. Kedua, ketiga, empat. Nah ini kita yang menjadi output itu di open di unclosed-nya. Oke. Nah selanjutnya kita bakal buat byte manipulation atau custom karakter ya. Jadi ketika parkiran itu ada slotnya, nanti bakal ada bentuk peta itu. Kalau dia terisi, maka kalau udah terisi maka ada tanda X-nya. Di sini kita deklarasi byte Oke. Kalau dia part nanti bakal kebentuk X gitu. Dan kalau udah ada slot terisi slotnya. Lalu ini yang kalau ada slot kosong, ini kita kasih N4. Selanjutnya kita mendeklarasi variabel di mana kita akan menyimpan data sensornya. Jadi kan kita tadi mengambil data dari sensor PR-nya untuk mengecek ada slot kosong apa enggak. Nah, nanti datanya itu bakal kita simpan di variabel ini. Kita deklarasi oke. Dia berdata integer karena nanti kalau dia 0 berarti dia part, nanti kita buat di sini. Sini kita buat lagi LCD. Berarti ada slot kosong 4. Nah, integernya tadi kan variabelnya kita udah deklarasi ini untuk menyimpan data dari sensornya. Tapi kita harus di bagian loop kita harus kasih tahu juga kalau kasih tahu sensor kalau datanya itu bakal disimpan ke situ. Gitu ya.
ini PE1 digital ini biar nanti muncul tulisannya. Tulisan di LCD-nya memberitahu PE1, PE2, PE3 LCD. Selanjutnya kita akan membuat agar gate-nya mau kebuka, kapan gate-nya opening, and kapan gate-nya closing. Nah, ketika gate-nya itu bakal open, nanti bakal ada tulisannya gate opening. Ini kita LCD bikin 16:2 ini ukuran dari LCD-nya, width sama height. LCD Nah, ini kita memberitahu motor drivernya untuk membuka gerbangnya. Ya, height. Sepemahaman saya, dia ketika height itu dia berarti mengalirkan arus listrik, kalau dia mengecilkan arus listrik gitu. Close. Delay 1 detik. Lalu ini fungsi untuk menghapus semua data yang muncul di LCD. Lalu kita akan membuat if else atau kondisional jika dia memberitahu jika terisi bagaimana, jika slotnya kosong bagaimana. Satu berarti tadi di sini no end part berarti tidak berarti kosong. Parameter satu-satu di sini tuh dia mewakili row and column.
Ini row 1, kolom 1. Nanti bakal muncul custom karakter yang kita buat di awal tadi. Else right, byte 1, else. Lalu ini kan baru untuk sensor yang satu ya. Ya, sampai kita copy aja. Oh, wait. Oke. Nah, ini kan kondisional kalau baru per apa ya? Per slotnya. Nah, gimana kalau slotnya tadi udah penuh? Kalau penuh berarti kan dia terisi tadi kan value-nya itu 0. Part itu 0. Mana tadi? Tuh, part itu kan 0. Kita buat kondisi lagi. Jika PA1 sampai PA4 itu udah 0, maka gate itu bakal ketutup. Oke. Kita buat LCD print gate closing. Lalu kita memberitahu motor drivernya buat nge-close digital write. Close gate, hide, kan kita menutup. Close gate, digital write. Open gate, row, delay, and copy this. Row and row. Oke.
seterusnya udah, and kita bakal verify and save programnya. Kita kasih nama parking system. Kita bakal compile dulu, kita tunggu. Oh, ada ini typo. LCD print. Tuh, coba cek lagi verify. Oke, it's done compiling, and kita bakal nge-copy pad ini karena ini yang bakal kita paste di Arduino di Proteus-nya. Ctrl C. Oke, dan kita bakal move ke Proteus. Oke, kita kembali lagi ke Proteus. Tadi kan kita udah coding Arduino-nya, lalu kita paste ke sini. Kan pad-nya tadi ada kan? Kita paste di parking system, format hex. Nah, lalu udah kayak gini, berarti kan Arduino-nya udah diprogram. Coba kita run. Tuh, muncul gate opening. Berarti tidak ada error. Gate opening, dan motornya itu bergerak anti clockwise, berarti dia mau buka gerbang. Gate opening, kita tunggu. Oke, udah muncul ya slot-slotnya. Ini yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Sesuai dengan sensor-sensor kita ada 4. Terus kita coba. Oke, misalnya slot yang pertama kita tutup, akhir dia berubah menjadi X. Yang ketiga, kita tunggu agak lama, dia berubah menjadi X juga. Misalnya PA2 ada mobil parkir, PA1 mobilnya pergi. Ke PA1 dia langsung bilang kalau slot itu kosong. PA2 dia masih loading. Oke, ini PA2 udah berubah jadi X, berarti ada yang parkir di situ. Nah, kondisi terakhir nih, gimana kalau semua slot ini tuh terisi? Kita coba P1, P4 kita isi juga. P4 udah berubah menjadi X, tinggal PA1. P4 dan P1 udah berubah menjadi X, dan dia otomatis dia menjadi gate closing karena udah penuh slotnya. Ketika gate closing, maka motornya bergerak ke kanan, dia menutup gerbangnya. Jadi sekian yang dapat saya demokan mengenai automatic parking system. Saya akhiri dengan terima kasih dan selamat siang.